Perkenalkan, nama saya Yulita Mea dengan NPM 33240107. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang statistika dasar. Saya akan menjawab soal yang pertama, mengapa ilmu statistika penting dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Ilmu statistika dipelajari dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja, mengukur, mengendalikan, dan mengomunikasikan ketidakpastian. Soal yang kedua, jika sebuah penelitian tidak ada pengambilan sampel, apa yang akan terjadi? Maka hasil yang didapatkan tidak akan mewakili seluruh populasi data. Hal ini karena pengambilan sampel merupakan proses pemilihan sejumlah observasi dari populasi yang lebih besar. Soal yang ketiga, seorang mahasiswa ingin meneliti tentang mengapa mahasiswa Unimor cenderung malas belajar, kurang membaca, tetapi nilai-nilai mata kuliah selalu baik atau baik sekali. Buatlah rancangan penelitian dengan menampilkan A. Beberapa banyak sampel dan alasannya. B. Variabel yang Anda teliti apa saja. C. Teknik pengambilan data seperti apa. Baik, saya akan menjawab soal ini dengan judul penelitian, mengapa mahasiswa Unimor cenderung malas belajar, kurang membaca, tetapi memperoleh nilai mata kuliah yang baik. A. Jumlah sampel dan alasannya. Populasi mahasiswa Unimor dari berbagai fakultas dan jurusan. Sampel 100-150 mahasiswa. Alasan memilih jurusan sampel. Jumlah ini cukup representatif untuk mencakup beragam jurusan di Unimor. Sampel 100-150 mahasiswa diharapkan dapat memberikan hasil yang cukup variatif dan mengurangi bias, sekaligus menjaga kelayakan penelitian dalam hasil waktu dan sumber daya. Mengingat bahwa populasi mahasiswa Unimor mungkin bervariasi dalam berperilaku belajar, jumlah ini diharapkan dapat mengungkap pola yang konsisten. B. Variabel yang diteliti. Variabel bebas. Motivasi belajar, mengukur seberapa besar motivasi intrinsik dan ekstrinsik mahasiswa untuk belajar. Kedua, kebiasaan membaca, mengukur frekuensi dan durasi aktivitas membaca materi akademik. Yang ketiga, strategi belajar, teknik atau metode yang digunakan mahasiswa dalam belajar, misalnya belajar kelompok, mencatat, dan menghafal. Yang keempat, tingkat kehadiran kuliah, frekuensi mahasiswa hadir di perkuliahan. Selanjutnya, variabel tergantung, nilai-nilai mata kuliah, hasil evaluasi berupa nilai yang diperoleh mahasiswa. Variabel pengganggu, sumber belajar lain. Apakah mahasiswa memanfaatkan bahan dari internet, bimbingan belajar, atau sumber lain dari luar kuliah? Yang kedua, peran dosen, pengaruh metode pembelajaran dan kebijakan dosen dalam memberi nilai. Yang ketiga, lingkungan sosial, faktor keluarga, teman, dan komunitas yang mempengaruhi perilaku mahasiswa. C. Teknik pengambilan data. 1. Kuesioner tertutup dan terbuka. Kuesioner tertutup menggunakan skala Likert untuk mengukur motivasi, kebiasaan membaca, strategi belajar, dan tingkat kehadiran, misalnya seberapa besar Anda membaca bahan kuliah di luar kuliah. Yang kedua, kuesioner terbuka, untuk mendapatkan pendapat langsung mahasiswa mengenai bagaimana mereka bisa memperoleh nilai baik meskipun tidak belajar keras. Contoh pertanyaan, menurut Anda, apa yang menyebabkan Anda mendapat nilai baik meskipun jarang belajar? Yang kedua, wawancara mendalam, dilakukan pada beberapa mahasiswa yang mewakili berbagai fakultas untuk mendalami temuan kuesioner dan mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh. Yang ketiga, analisis dokumen nilai.
mengambil data nilai mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan atau dengan izin untuk melihat apakah Anda ada pola tertentu antara perilaku belajar dan nilai. Yang keempat, observasi tidak langsung. Mengamati kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan berperilaku belajar mereka di perpustakaan atau tempat belajar lainnya untuk mendapatkan data pendukung terkait kebiasaan belajar mahasiswa. Selanjutnya, metode analisis data. Analisis deskriptif. Untuk meringkas data tentang motivasi belajar, kebiasaan membaca, dan nilai mahasiswa. Kedua, analisis korelasi. Untuk melihat hubungan antara variabel motivasi belajar, kebiasaan membaca, dan nilai mata kuliah. Yang ketiga, analisis regresi. Untuk mengetahui variabel mana yang paling mempengaruhi nilai mata kuliah mahasiswa.